selamat siang, sore, malam buat kamu yang nonton Cuap-Cuap Adinda. Jadi kali ini akhirnya aku bisa merealisasikan Cuap-Cuap Adinda episode pertama bareng salah satu teman aku dengan tema dari hal kecil membawa kebermanfaatan. Ini kenapa aku tema episode pertama itu? Nah, itu karena sesuai dengan tujuan aku membuat Cuap-Cuap ini, aku pengen dari hal sederhana kayak misalnya aku ngobrol sama teman-teman aku bisa memberikan kebermanfaatan buat teman-teman yang lagi nontonin Cuap-Cuap ini gitu. Oke, daripada lama-lama langsung aja aku panggil teman aku, Elita. Halo. Hai Elita, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Gimana nih kabarnya kamu juga? Baik. Oke, sebelum aku mulai aku membacakan biografi kamu ya, El, secara singkat. Oke. Jadi, nama lengkapnya tuh Elita Putri Pradipta. Elita ini dulu SMA-nya di Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, terus Elita ini kelahiran Jakarta 1 Februari 2021. Terus habis itu hobinya jalan-jalan. Jadi dia tuh backpacker banget nih, guys. Kalau dia gabut tiba-tiba ke Solo sendiri tuh pernah cerita sama aku. Terus habis itu motonya nih keren banget nih. Motonya itu menjadi gadis merdeka yang dicintai semesta. Kenapa motonya nih El? Karena aku nggak tahu ya, dari dulu tuh kepikiran aja bahwa kita jadi perempuan itu ya harus merdeka, nggak usah harus tergantung dengan siapapun. Ya kita mau ngapain aja, berkreasi apapun ya nggak apa-apa. Tapi harus tetap ingat, menjadi perempuan yang bebas tapi tetap dicintai semesta, kayak tetap harus care dengan sesama, harus care dengan lingkungan dan ya lain-lain gitu deh. Setuju banget. Dan Elita ini tuh setahu aku ya guys, dia tuh dikenal sebagai gadis embun Februari guys. Karena kalau denger-denger kamu lahirnya bulan Februari itu tadi, terus gadis embun pagi-pagi lahirnya gitu. Iya benar, jam 7 pagi. Makanya oh my god, banyak embun gitu ya. Betul. Bisa. Oke, guys. Langsung aja kita cuap-cuap. Ini dari tadi udah cuap-cuap sih. Maaf ya nih kalau misalnya kita nggak kagok karena baru episode pertama. Jadi kayak masih bingung gitu. Oke, El. Kan kita kan temanya ini kan dari hal kecil membawa kebermanfaatan. Sesuai dengan tujuan aku membuat cuap-cuap yang tadi udah aku jelasin. Nah, kalau menurut kamu nih, El. Nah, bentuk dari membawa kebermanfaatan itu apa aja sih? Atau kayak gimana sih kalau menurut kamu? Kalau menurut aku ya, membawa apa sih kayak bentuk dari kebermanfaatan itu ya, kayak hal-hal, segala hal itu yang itu bisa berdampak kepada orang lain, lingkungan, bahkan diri sendiri. Jadi nggak harus melulu kepada orang lain atau lingkungan, tapi kita bermanfaat untuk diri sendiri pun juga itu bisa sebenarnya, gitu sih secara sederhananya kalau menurut aku. Berarti kayak misalkan walaupun kita melakukan hal kecil ya pasti bisa membawa kebermanfaatan ya kan El, mulai dari bareng teman-teman, mulai dari bareng keluarga dan lain sebagainya. Benar banget. Bisa sama diri kita sendiri juga bisa. Nah benar banget, apalagi kalau misalkan kita menjalani hari-hari dengan enjoy sesuai dengan passion kita, terus sesuai dengan apa yang pingin kita bayangin, dan kalau kita enjoy ya kita pasti bakal bisa ke sana. Jadi orang kan passionnya beda-beda ya El. Ngomong-ngomong kalau tentang passion, kamu passionnya apa sih kira-kira? Apakah kamu dunia penulisan atau apa? Apa ya passion aku? Sebenarnya aku tuh tipe orang yang emang suka ngomong ya. Jadi seneng banget nih kalau diajak ngomong kayak gini. Jadi aku suka aja sih kalau misalkan dilibatkan dalam hal-hal yang kayak public speaking gini sih, kayak gitu. Walaupun ya tetap masih belajar ya, jelas kayak gitu. Cuman aku seneng aja kalau emang berkaitan dengan public speaking gitu sih. Ya, jadi seru banget. Sebenarnya tuh aku sama Alita nih guys, itu baru kenal di organisasi kita. Nah, dia tuh ternyata di tingkat aku dan aku belum kenal dia. Jadi gara-gara satu organisasi kita ngobrol dan sekalian ketemu langsung nyambung. Bener banget, Bun. Keren banget. Nah, terus nih, kalau menurut kamu nih, hal apa aja yang bisa membawa manfaat? Yang tadi aku sebutin ya, banyak sebenarnya dari hal yang tadi, kita orang lain, lingkungan, sama diri sendiri ya. Contohnya kayak tadi mungkin disebut juga kayak kita bisa menolong orang lain, kita bisa peduli terhadap lingkungan, terus juga tadi yang kayak udah disebut sama Kak Dinda tadi, kayak produktif tuh. Kita misalkan
kan tadi kayak misal kita nih lagi enjoy sama passion kita. Nah, biasanya kan dari enjoy itu mungkin kita yang passion yang menulis, akhirnya kita bikin karya, akhirnya dipublikasi, itu kan jadi produktif. Misal, atau enggak kayak kita nih misalkan kayak gini, kita sukanya cuap-cuap, passion kita, akhirnya bikin kayak gini, kan itu produktif, itu termasuk juga hal yang bermanfaat kan. Dan ya mungkin niatnya kita buat manfaat buat diri kita, tapi ternyata orang lain yang nonton juga jadi bermanfaat buat mereka. Dan pasti yang terakhir itu adalah aware sih, kayak ketika kita aware atau kayak peka gitu terhadap suatu hal, ya pasti akan berujung kepada kita tuh ada kayak apa ya, daya tarik untuk bisa bermanfaat gitu sih kalau menurut aku. Benar setuju banget sama Rita. Kayak apa ya? Ini sebenarnya hal yang sangat sederhana, tapi kadang orang nggak kepikiran sampai situ. Iya, benar-benar. Kadang orang mikir, aduh aku nggak punya passion nih, aku nggak punya hal yang bisa aku banggain. Sebenarnya setiap orang pasti punya kan ya, El ya? Iya, benar, pasti. Cuman dia kadang nggak aware aja, bahkan nggak aware sama dirinya sendiri. Benar. Gitu. Jadi teman-teman mungkin yang nonton ini yang merasa belum punya passion, sebenarnya coba deh ngomong sama diri sendiri kayak malam-malam gitu, sebenarnya aku apa ya? Kadang ada orang yang ya di belakang layar, ada di depan layar gitu-gitu. Nah, kalau menurut Elita nih, gimana sih caranya jadi orang yang bisa memberi manfaat? Kalau menurut aku ya, nih Kak Dinda, gimana sih caranya? Ya mulailah dari hal-hal yang sederhana gitu loh. Gimana sih caranya? Ya tadi mungkin kalau kita suka cuap-cuap, ya kita bisa sharing-sharing dengan hal yang kayak, ya ini kayak kita ngomongin hal yang sebenarnya itu simple, tapi akhirnya bisa bermanfaat buat kita, buat orang lain juga, kayak gitu. Terus kayak misalnya lingkungan, kayak contoh nih, sekarang kan banyak banget ya Kak Dinda, banjir di mana-mana kayak gitu. Itu padahal hal sederhana loh, padahal dari zaman kita TK itu disuarakan bahwa buang sampah pada tempatnya. Tapi kadang setiap orang tuh nggak semuanya gitu loh, kayak ini nggak ada tong sampah, udahlah buang sembarangan aja gitu loh. Hal kayak gitu kadang jadi kita tuh akhirnya nggak aware, akhirnya kita nggak bermanfaat gitu loh buat lingkungan. Padahal buang sampah pada tempatnya aja, kalau dari dulu kita lakukan itu, kita bisa mencegah bencana-bencana alam gitu loh sebenarnya. Gitu sih Kak Dinda kalau menurut aku. Benar. Jadi itu tadi guys, karena gimana, ini sebenarnya konteks yang sangat sederhana, kita pikir kayak muter gitu, tapi ya benar. Iya, kayak banjir kemarin kayak salah-salahan lah, entah salahin cuaca, salahin pemerintah, padahal tuh coba kita tanya diri kita sendiri dulu. Kita udah bener-bener nggak buang sampah sembarangan nggak, kita bener-bener udah mematuhi hal-hal yang misalnya kita udah aware belum sama lingkungan kita gitu. Kalau misalkan kita dari dulu ya kita juga tahu gitu dari kecil buang sampah pada tempatnya, tapi emang semua orang itu melakukan hal itu gitu kan. Kadang masih yang kayak tadi hal sepele, nggak ada tong sampah, yaudah orang mah dikantongin dulu kayak atau di mana, karena contoh ya aku pernah baca gitu ya, di Jepang tuh kayak dia tuh di tempat umum tuh malah nggak ada banyak tempat sampah gitu loh, dan ya masyarakatnya adalah aware kan, mereka harus bawa sampahnya itu sampai di rumah atau sampai menemukan tempat sampah gitu loh. Kalau di sini ya rata-rata ya pasti ya udahlah, orang kecil misal sebungkus permen gitu kan, tapi itu bisa jadi berdampaknya panjang gitu sih. Benar-benar. Ya intermezzo dikit ya, sebenarnya tuh aku setuju banget sama Elita yang terkait tentang sampah tadi, terus habis itu pada nyalain pemerintah. Sebenarnya tuh pemerintah juga nggak salah di hal kayak gini, karena dilihat banjir aja, contoh nih soal apa ya, di kota A kata-kata kayak gitu, itu pun juga gara-gara sampah kan, sampah yang numpuk, dan itu pasti ulah orang, manusia yang buang sampah sembarangan, terus akhirnya jadi banjir. Nah, sesuai dengan judul kita hari ini, bener banget. Iya benar, hal kecil tapi membawa kebermanfaat dari dengan membuang sampah pada tempatnya bisa berdampak, nggak bisa banjir juga gitu. Benar. Oke, nah ngomong-ngomong nih, karena kalau misalkan sebelum last question ternyata cuma 4 L kita. Iya. Nah, kalau misalkan nih orang kadang mikir, aku gimana sih caranya jadi tips orang yang bermanfaat gitu. Kadang kan ya kadang orang, aku kayak gini deh, orang kadang insecure lihat orang lain ya, tapi dia tidak bertindak gitu loh. Kalau Anda insecure, kenapa Anda tidak menggali diri Anda, terus menambah potensi Anda, terus bangkit sesuai dengan apa yang ada di diri Anda gitu loh.
Iya nggak sih? Iya benar kayak sesederhana gini deh. Misal kadang orang kayak mau sedekah nih, kadang dia mikir, aku tuh nggak punya apa-apa, aku nggak punya duit kayak gitu. Padahal kan kita juga diberikan kayak anjuran untuk bersedekah di saat lapang dan sempit, di saat kita ada duit maupun gak ada duit kan. Kayak padahal sederhana banget sedekah tuh bisa hal yang kayak masa sih 1.000, 2.000 kalian nggak punya setiap hari gitu kan, ya pasti ada kan kayak gitu loh. Kayak gitu maksudnya aku tuh kayak ya banyak hal-hal kecil yang sebenarnya tuh akhirnya bermanfaat gitu loh, kayak gitu. Terus tipsnya apa sih, Al? Kalau tipsnya ya menurut aku ya pertama tadi aware dulu sih, dia menyadari dirinya dia, terus menyadari lingkungan dia, dan ketika dia udah aware dia pasti kayak akhirnya aku tahu nih diriku kayak gini, berarti aku harus bermanfaat kayak gini. Terus kalau lingkungan ya sama kayak tadi lah konteksnya. Terus sama menurutku ini sih kita juga harus belajar untuk merasakan di posisi orang lain kayak gitu. Jadi contohnya tuh kan contohnya nih misal kayak tadi mungkin kayak sedekah gitu, kadang kita nggak sadar kan, mungkin sederhana temen kita gitu, misal dia emang belum dikirim sama orang tuanya gitu uang atau gimana lah ya, terus kita punya kelebihan nih, kita sadar kalau kayak dia belum makan deh kayak gitu, kayak dia lagi keresahan gitu, mungkin kan dia tanyain aja kayak coba kita tanyain dia, terus nanti dia ternyata emang dia belum dikirim dan dia akhirnya belum makan, ya udah kita ya mungkin kita juga terbatas ya, kita sharing aja atau gimana ya, terus kita coba rasain di posisinya dia, misal kita juga merantau gitu, terus belum dikirimin uang, terus kita ngerasa kayak butuh juga ya, kita coba dirasain di posisi mereka. Itu sederhana temen ya, gimana kalau kita ngerasain teman-teman kita di luar sana yang ya mereka mau sekolah aja susah, mau makan aja susah, itu yang hal-hal yang bentuknya material, yang non material juga banyak sih sebenarnya, kayak mungkin dia itu butuh sharing, misalkan gitu kan, ada teman kita atau orang di luar sana yang kita ngerasa kadang aku mah bodoh banget, aku belum punya ilmu apa-apa kayak gitu, tapi sebenarnya ternyata ilmu yang kita tahu tuh sebenarnya bermanfaat buat teman kita. Nah makanya kita coba jadi posisi teman kita yang kita ngerasa kadang kayak aku belum ngerti ini nih, ya udah coba kamu tanya temanmu, siapa tahu dia punya ilmu lebih ya. Makanya kan kita pernah ya ngobrol bagi Kak Dinda ya, terus ternyata ya kita bisa sharing gitu, ternyata ada hal yang aku belum tahu dan akhirnya aku tahu dari Kak Dinda, begitupun sebaliknya kayak gitu. Sama tadi sini terakhir adalah menurutku tipsnya rasa ingin tahu yang tinggi. Ketika kita udah aware, kita udah belajar untuk di posisi orang lain, nah itu biasanya timbul akibat karena dia itu punya rasa ingin tahu yang tinggi kayak gitu loh. Dia pasti kayak kenapa sih kok dia kayak gini, kenapa sih aku kayak gini, kan dia pasti ada rasa ingin tahu yang berlebih. Kayak misalkan kita mau diskusi nih, aku mau diskusi sama Mbak Dinda, kayak aku ngerasa kayak kenapa sih Kak Dinda kalau ngomong gitu, misalnya kok bagus banget caranya misal gitu kan, kayak kepo tanyain deh ke Kak Dinda tipsnya apa nih kayak gitu. Akhirnya kan dari situ ya udah kita bisa sharing, Kak Dinda bisa ilmu Kak Dinda bermanfaat buat aku, begitupun ya sebaliknya gitu sih Kak. Kalau aku 3 tips tadi, yang penting dia aware, punya kesadaran untuk berbagi, terus yang kedua dia belajar untuk di posisi orang lain, dan yang terakhir dia punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu sih kalau dari aku. Bener banget, setuju sama Elita. Kalau menurut Elita nih, biasanya Elita ngelakuin hal apa aja sih yang menurut Elita tuh ini pas banget aku lakuin kalau misalkan lagi apa gitu? Contoh satu deh. Apa itu yang kayak hal bermanfaat atau gimana nih? Iya dong. Kalau aku sih ketika sharing ya Kak, paling rasa banget ya, karena aku tipe orang yang emang suka ngomong, suka banget sharing gitu. Aku ngerasa, aku juga kadang ngerasa masih miskin ilmu gitu, masih nggak tahu apa-apa. Oleh karena itu, karena kita ngerasa miskin ilmu dan kita tipe orang yang senang ketemu orang lain, wah itu sangat-sangat senang sih ketika bisa discuss kayak gitu, terus bisa diskusi bareng, terus akhirnya kita bisa share knowledge gitu, kayak saling berbagi tuh menurutku hal yang menurutku sederhana tapi bermanfaatnya tuh, dan itu bisa jangka panjang. Sharing gitu kan, nggak yang cuman oke, mungkin kalau berbagi mungkin sampai situ. Kalau sharing ilmu itu bisa jangka panjang sih. Benar. Indah. Benar-benar, apalagi kalau misalnya sharing ilmu sendiri, biasanya nih nanti kayak ngerembet kemana gitu guys ya, waktu kita kayak awal-awal kita ngobrol gitu kayak awalnya di sini tapi tiba-tiba jadi kisah asmara. Bener banget, ya, asmara yang agak islami juga. Aduh ya, kalau kisah asmara memang agak panjang dan ribet ya pembahasannya. Banget, pasti agak bercabang.
ada yang ini, ada yang ini, ya Benar ampun. banget. Terus habis itu kalau misalnya nih kalau sharing-sharing gitu tuh aku juga demennya tuh nanti bisa selain merembet-merembet gitu, jadi kita kayak tanpa disengaja punya kenalan baru kayak misalkan Iya, temen bener aku banget, gini, setuju, dan setuju. aku yang mana sih temen kamu yang ini, oh gitu Bener-bener. gitu. Iya, setuju banget. Setuju Dan banget sih, kayak menarik. bener. Terus nih El, kalau misalkan nih ada orang yang kayak ngerasa apa ya? Tadi kita bahas kayak sebenarnya aku juga tadi nyinggung sedikit tentang insecure ya. Ya, sebenarnya agak keluar konteks sih, tapi nggak apa. Kadang orang yang insecure itu tuh terkadang dia tuh mempunyai jiwa ingin berbagi yang tinggi kadang orangnya. Tapi karena ditutupi dengan rasa insecure itu, jadi dia nggak bisa bergerak kayak seolah-olah, aduh nanti aku takut kayak gini nih, aku takut ini. Kebanyakan orang tuh insecure fisik gitu loh. Iya nggak sih? Padahal kadang nggak kadang lagi sih, kebanyakan orang sekarang insecure sama ilmu seseorang gitu loh. Iya, bener banget, setuju Nah, sih ini. tips nih, tips lagi ya El ya, buat temen-temen yang insecure tapi dia pengen ngasih bermanfaatan gimana, karena kadang orang tadi kayak Elita tipsnya kan gini nih. Nah kalau buat yang insecure gimana sih, sekarang kan masih malu-malu apa gimana gitu. Kalau menurut Eta sih, karena Elita juga jujur ya orangnya insecure, apalagi insecure ilmu, itu bener-bener kayak paling yang nggak bisa ditolerir sih, kadang kayak kok dia keren banget ya kayak gitu. Kalau menurut Eta sih, kita nyadarin aja sih bahwa setiap orang itu punya masa dan waktunya masing-masing. Jadi ya nggak apa-apa gitu loh. Misalkan ini misal konteksnya insecure ilmu ya, aku sharing insecure ilmu dulu. Misal nih dia ngerasa kayak kok dia udah bisa kayak gini ya, kok aku belum ya gitu-gitu. Ya nggak apa-apa, setiap orang tuh punya waktunya kok. Asalkan kamu ada usaha untuk mencoba, untuk menggali potensimu, untuk dibagi kepada orang lain. Gak usah khawatir, kalau kamu khawatir terus, ya ujung-ujungnya kamu cuma khawatir gitu. Akhirnya kamu gak bakalan bisa berbagi. Nah makanya mulailah kayak paling penting emang kenal sih sama dirimu sendiri dulu kayak gitu. Ya walaupun kita di sini juga bukan orang basic psikologi yang gitu ya. Cuman ini berdasarkan berdasarkan experience aja ya, pengalaman gitu. Kayak ya menurutku sih itu, aku jujur ya juga apa ya, orang yang kayak merasa aku harus kenal diriku dulu, aku bener-bener, dan itu akhirnya udah enak gitu loh, ketika kita udah tahu nih aku orang kayak gini, ya akhirnya jalan selanjutnya tuh ya udah nggak apa-apa gitu. Sama lebih gampang. Dan insecure ilmu tadi tuh kayak ya udah nggak apa-apa, orang lain tuh punya tahapan-tahapannya masing-masing gitu, kamu nggak usah khawatir, kamu pasti punya kesempatan untuk berbagi itu kayak gitu. Dan ya nggak harus sama juga. Misalkan dia nih kok dia keren banget ya bahasa Inggrisnya, lah aku mah nggak bisa bahasa Inggris apa-apa gitu misalnya. Ya udah, emang kapasitasnya dia itu buat sharing tentang ilmu bahasa Inggris. Nah kita coba cari apa sih aku punya gitu yang bisa aku share, misal tentang ilmu lain, misal kayak keagamaan lah, misal dia orang yang lebih tahu agama, ya udah dia sharing aja tentang agama, atau mungkin tentang seni. Ya nggak harus sama gitu loh, setiap orang pasti punya tahapan-tahapannya, pasti punya timing berbeda. Nah, itu untuk yang insecure ilmu ya, misal dia ngerasa aku nggak punya ilmu apa-apa, aku nggak bisa berbagi apa-apa gitu. Terus yang kedua, yang tadi misal insecure fisik gitu, gimana ya, itu yang kayak paling ngetren banget ya saat ini. Kayak kadang aku juga bingung gitu loh, kayak kenapa sih orang itu sampai insecure ya. Mungkin beda ya ketika orang emang udah punya rasa itu, karena aku jujur kalau insecure fisik aku nggak pernah sih ngerasa yang kayak insecure, cuman pernah yang ngerasa yang kayak kenapa ya kok dia kayak lebih ideal gitulah daripada aku. Kalau kita mencari ideal ya kayak ideal mah nggak akan penuh-penuh juga, maksudnya kayak nggak akan terpenuhi gitu loh kalau kita misalkan pikirnya kok dia ideal aku enggak ya. Nanti kita udah misalkan kita udah ngerasa ideal nih, berat badan dan tinggi gitu, terus udah cantik lah misal, ternyata kita lihat orang lagi kayak kok dia cantik lagi, kayak jadi ya nggak akan pernah cukup gitu loh kalau kita terus patokannya lagi sama orang Indonesia lain, ya gitu. kayak gini. Bener kayak gitu. Jadi kayak ya kalau bisa ya udah kita punya apa ya, kayak batas kita sendiri gitu ya. Kita ngerasa kita cantik ketika kita lagi kayak gini, kita ngerasa kita udah ideal ketika berat badan kita segini, ketika tinggi badan kita segini. Yang penting kalau menurutku sehat sih, itu lebih utama ya dibanding that's right. apa ya, kayak ya emang cantik selamanya. Besok bisa jadi ketika udah tua kamu lebih cantik daripada dia gitu loh. Jadi kayak nggak usah khawatir gitu loh. Jadi kayak mending lakukan sesuatu yang
bisa kamu lakukan, kayak pola hidup sehat kan itu bisa kita lakukan ya. Tapi kalau kayak cantik itu kan kayak ya itu udah takdir gitu Bu. Ya bukan berarti takdir orang jelek, enggak, karena setiap orang pasti punya ya orang ya. Ini aku kalau misalkan boleh ini ya kayak share sedikit tentang agama aja, kayak Allah pernah bilang gitu kan kalau kita di ini ya di setiap agama ya, mungkin di basicnya aku share dari Islam ini ya, kayak kita tuh udah diciptakan dengan sebaik-baiknya tuh kayak gitu ya, otomatis kita harusnya bersyukur kayak gitu loh. Nah biasanya orang yang insecure itu karena dia merasa dia nggak bersyukur, dan dia karena tadi nggak kenal sama dirinya dia kayak gitu. Dia yang patokannya orang lain, ya nggak akan dia bersyukur dong kalau dia ngelihatnya orang lain terus kayak gitu. Makanya kita lihatnya diri kita aja. Oh oke, ya bukan berarti kita juga manusia sempurna gitu kan. Kita juga lihat, oh aku punya kekurangan nih, mending tingkatkan apa yang bisa kita tingkatkan gitu loh. Jangan buang-buang waktu untuk mencemaskan hal-hal yang kita nggak bisa lakukan gitu loh. Jadi kayak ya misalkan kayak tadi tuh yang kita udah kita misalkan ngerasa kita kok kayak gini badannya atau gimana, ya udah itu emang dirimu gitu loh, dan terima, bukan berarti kamu bentuk yang jelek, enggak, cuma mending kamu lakukan hal yang lain gitu kan, kayak misal tadi mungkin jaga kesehatan dan segala macam, dan itu lebih penting, yaitu adalah hal yang bisa dilakukan gitu. Pokoknya jangan sampai insecure itu menutup kamu untuk berbuat baik dan memberikan manfaat bagi orang lain. Benar. Oke. Mantap El. Closing statement nih. Closing. Apa nih El? Biar kita makin semangat gitu. Oh my god, semangat ya. Ada sih ya udahan closing statementnya. Bentar. Aku kirim kata-kata biar agak bagus ya. Oh my god, apa tuh? Tadi sih kayak menurutku jadi bingung. Ini ya kayak menurutku kita ya jangan insecure, harus pintar bisa bersyukur, kenalin diri kamu, terus lakukan hal yang bisa kamu lakukan, jangan lakukan hal-hal yang kamu nggak bisa ubah kayak gitu. Dan karena hal itu tuh bisa membuat kayak waktumu tuh terbuang sia-sia gitu sih kalau menurutku. Itu sih. Keren banget Elita, mantap. Jadi seru banget sih sharing-sharingnya. Mantap sih. Jadi gini ya guys, tadi yang udah dijelasin sama Elita, sharing-sharingnya Elita. Jadi itu kita itu tadi, pokoknya apapun itu bisa kok kita jadiin sesuatu yang memberikan kebermanfaatan, asal kita enjoy, asal kita ngerti, asal kita peka juga. Tadi yang bahas tentang sama sampah itu kan juga hasil dari kepekaan kita kan. Gitu guys. Oke. Udah. Mungkin teman-teman punya versi lain ya kebermanfaatan. Bener banget. Jadi setiap orang pasti punya versi bermanfaat bagi mereka. Yang berbeda-beda. Benar. Bisa manfaat, dia suka nyanyi memberikan manfaat. Oh temenku sedih nyanyiin gitu bisa kan? Gitu bisa dihibur gitu, atau kayak misal nih ya dia orangnya suka menghibur gitu, misal dia lawak gitu. Lawak kan ya udah dia misal temennya lagi sedih atau apa ya cuman dihibur aja gitu. Ya maksudnya banyak hal yang bisa bermanfaat kok, cuman kamunya aja mungkin nggak sadar kalau itu tuh bisa bermanfaat buat orang lain. Bener setuju. Oke guys. Makasih banyak Elita yang udah meluangkan waktunya untuk Cuap-Cuap Adinda. Episode pertama ini keren banget. Udah nih ya guys, intermezzo semua aku tutup. Jadi tuh aku tuh memang udah lama banget pengen buat cuap-cuap. Cuman kayak ganti-ganti metode gitu loh. Akhirnya pas kemarin habis ketemu sama Elita, malamnya lah mikir, ini episode pertama sama nih anak cocok nih. Karena dari obrolan di siang harinya nyambung Kak. Soalnya malamnya aku mikir, cocok juga sama nih Elita. Oke. Gitu teman-teman semuanya, terima kasih udah nonton Cuap-Cuap Adinda. Ditunggu episode selanjutnya di Cuap-Cuap Adinda. Terima kasih, thank you Elita. Sama-sama Kak Dinda.